Assalamualaikum, jumpa lagi ya. Kali ini membahas tentang konsep alas dan tinggi pada segitiga. Nah, yang pertama adalah pada segitiga siku-siku. Di gambar segitiga yang berwarna hijau adalah segitiga siku-siku, titik siku-sikunya di titik P. Nah, sebelum menentukan alas dan tingginya harus diketahui dulu tuh, apa sih syaratnya jika sisi-sisi segitiga disebut alas ataupun tinggi. Nah, catat ya. Alas dan tinggi pada suatu segitiga adalah yang saling tegak lurus. Jadi kunci pertamanya adalah cari tanda siku-sikunya karena akan tegak lurus. Nah, ini saling tegak lurus ya. Berarti kalau begitu langsung bisa dilihat nih. AB sama BC itu bisa sebagai alas, bisa sebagai tinggi. Nah, alasnya bisa AB, tingginya bisa BC. Begitu juga misal dibalik ya. Alasnya BC, tingginya AC. Bisa dibolak-balik. Yang penting saling tegak lurus. Oke, next. Nah, kalau ada segitiga ini, nah kalau tadi sisinya pakai dua huruf ya, menggunakan dua titik sudut. Kemudian kalau dari sini pakai di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah sisi namanya nanti sudah menentukan besarnya. Ini pakai huruf kecil. Nah, ingat harus ditentukan yang saling tegak lurus dulu. Ini ya, tegak lurusnya ya. Berarti yang alasnya bisa R, kemudian yang tingginya bisa Q. Atau bisa dibalik. Alasnya sebagai Q, kemudian tingginya adalah R. Nah, coba kalau ini tentukan siku-sikunya ya. Nah, ini tanda siku-sikunya. Berarti alasnya bisa A ini, kemudian tingginya bisa yang C. Bisa dibalik, alasnya adalah yang C, tingginya adalah yang A, gitu ya. Nah, jadi konsep alas dan tinggi berbeda sama dengan istilah sehari-hari ya. Tinggi bukan berarti yang harus tegak berdiri, kemudian alas bukan berarti harus yang di bawah seperti sandal, karpet. Bukan ya? Jadi alas dan tinggi itu tadi syaratnya harus yang saling tegak lurus. Posisinya bisa berdiri, bisa tidak berdiri. Seperti contoh pada segitiga yang di sini ini kan tidak berdiri tegak. Jadi kan tidak bisa menentukan ya kalau pakai dasarnya yang alas adalah yang tidur, yang tinggi adalah yang berdiri, itu tidak. Jadi kalau alas pada segitiga adalah berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Alas pada segitiga, alas dan tinggi pada segitiga adalah yang saling tegak lurus, gitu ya. Nah, itu alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Bagaimana kalau segitiganya tumpul? Ini ya, yang tadinya yang di awal kan ini yang saya kasih garis titik-titik. Nah, sekarang kalau tumpul berarti lebih condong sedikit karena besar sudutnya ini tentu lebih besar dari 90 derajat gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur tingginya? Nah, langkahnya adalah dibuat garis bantu nih dari alasnya. Nah, ditarik, kemudian dari titik A ini di sini tegak lurus. Nah, sudah bisa langsung ketemu ya. Ini saling tegak lurus. Nah, kasih nama di sini misal D. Berarti AD dan DC saling tegak lurus ya. Terus alasnya mana ini? Nah, alasnya adalah AD, kemudian tingginya adalah BC. Jadi segitiga yang berkaitan ini ya. Nah, kemudian bisa juga seperti tadi dibalik. Alasnya adalah BC, tingginya adalah AD. Gitu ya. Jadi berbeda antara pengertian alas dalam kehidupan sehari-hari dengan definisi kita. Oke, saya cukupkan sekian ya. Selamat belajar. Jangan lupa alas dan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.